Hai Sobat Terampil, jumpa lagi di acara kesayangan kita, Sharing and Caring, Ayo Terampil. Pada kesempatan ini, Ayo Terampil akan berbagi dan sharing informasi mengenai pentingnya user persona. Teman-teman mungkin ada yang sudah pernah dengar sebelumnya, atau ada yang belum tahu apa sih user persona, kenapa user persona itu penting. Nah, saya akan berbagi mengenai user persona. User persona itu adalah sekumpulan informasi yang sengaja dibuat, dikumpulkan untuk mengetahui audiens kita atau customer kita dalam menggunakan produk-produk, jasa, ataupun produk barang, ataupun dalam menggunakan branding kita. Teman-teman, pada saat mengumpulkan user persona itu biasanya dilakukan dengan melakukan wawancara. Dan kita harus menyampaikan seperti kita bicara dengan teman kita sendiri. Biasanya pada saat momen-momen tertentu ada waktu yang pas kita untuk diskusi dengan customer kita. Kita bisa menanyakan mengenai demografi mereka, mengenai psikografi mereka. Apa sih demografi dan psikografi? Nah, ini dia. Demografi itu menyangkut mengenai masalah usia, kemudian status pendidikan, kemudian pekerjaannya apa, udah bekerja berapa lama, tinggalnya di mana, di kota, di desa, atau di daerah mana. Juga pengalaman dari customer kita dalam menggunakan produk-produk kita. Apa yang menjadi kekhawatiran mereka, ketakutan mereka dalam menggunakan produk kita. Atau bisa juga berisi informasi mengenai apa sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan mereka yang belum bisa dilayani, sehingga akhirnya menggunakan produk kita. Kemudian juga kita menanyakan apa ekspektasi mereka. Jadi dalam mengumpulkan user persona ini kita seperti wawancara, tetapi biasanya calon customer kita ini tidak sadar sebenarnya kalau diajak dalam wawancara. Nah, kalau itu tadi sudah terkumpul, data mengenai demografi, psikografi, kemudian penderitaan mereka, emosi kesakitan yang mereka rasakan, itu kita baru bisa membentuk yang namanya informasi user persona secara menyeluruh. Artinya user persona ini dikumpulkan bukan hanya dari satu customer, tetapi kita ambil informasi dari sebanyak-banyaknya customer. Untuk apa? Nah, ini pentingnya user persona nih teman-teman. Jadi kalau kita udah memiliki user persona, informasi customer tadi, pertama kita jadi lebih tahu dan lebih paham apa sih keinginan dan kebutuhan dari customer kita. Kemudian kita juga jadi memahami apakah produk kita sudah memberikan solusi untuk keinginan dan kebutuhan dari customer kita. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, kita jadi lebih mengetahui masalah yang dihadapi oleh customer kita. Sehingga dengan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi, ini memunculkan tujuan yang ketiga, yaitu sebagai metode untuk kita menemukan ide. Terciptanya suatu bisnis, itu biasanya karena ada masalah teman-teman. Jadi kalau kita udah menggali informasi masalahnya apa, kita jadi menemukan fungsi user persona yang ketiga, yaitu menemukan ide untuk mencarikan solusi, menjual produk yang dapat memenuhi kebutuhan masalah-masalah tersebut. Kemudian fungsi yang keempat yaitu juga untuk lebih memahami perilaku pelanggan. Terus apa kalau udah memahami perilaku pelanggan? Nah, di situ nanti akan muncul lagi tuh, kalau ketahuan perilakunya seperti apa, kita bisa menciptakan produk-produk kita ini yang user friendly sesuai dengan perilaku pelanggan tadi. Nah, kemudian yang terakhir, fungsinya bisa juga sebagai ide kita dalam membuat konten. Kadang-kadang orang-orang bingung ya, mau bikin konten apa ya hari ini. Nah, gak usah bingung-bingung. Kalau teman-teman sudah punya user persona, insya Allah dalam membuat konten teman-teman gak akan bingung, karena gak akan lari dari isi user persona. Misalnya apa? Membahas mengenai fear atau ketakutan-ketakutan. Kemudian membahas mengenai ekspektasi, harapan-harapan.
Kemudian juga membahas kebutuhan khusus. Nah, sehingga pembahasan membuat ide itu menjadi selalu berkembang. Kadang-kadang kita nggak sadar ya bahwa ternyata penting loh user persona itu. Nah, bagi teman-teman yang belum membuatnya, bisa dicoba dengan jalan yang tadi di-sharing oleh Ayo Terampil. Baik teman-teman, session kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya, meski sedikit tetapi bermanfaat buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan juga berguna. Fungsi-fungsi dari user persona tadi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas dari usaha teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di channel Ayo Terampil. Juga teman-teman bisa melihat postingan website Ayo Terampil di www.ayoterampil.com. Terima kasih. Assalamualaikum.